Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah dalam Al-Quran ada 5 surat yang dimulai dengan alhamdulillah. Yang pertama surat Al-Fatihah. Yang kedua yang dinamakan alhamdulillah ya. Yang kedua surat Al-An'am. Yang ketiga surat Al-Kahfi. Yang keempat surat Saba. Yang kelima surat Fatir. Dimulai dengan kalimat alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah mempunyai beberapa maksud. Yang pertama, Allah mengajarkan kepada kita cara bersyukur kepada Dia. Yang setiap manusia kalau ingin mengungkapkan dan mengekspresikan syukur kepada Allah atas nikmat, tak akan mungkin tepat dalam mengekspresikan syukur kalau tidak diajar oleh Allah Subhanahu wa taala cara bersyukur kepada Allah. Karena maha agungnya Allah untuk ditunaikan hak nikmat untuk kita bersyukur kepada Dia, maka hanya Dia sahaja yang boleh mengajarkan kepada kita bagaimana cara bersyukur. Makanya diajarkan pada ayat ini cara bersyukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita mendapatkan nikmat apa saja, maka kita perlu mengucapkan alhamdulillah. Kalau tidak, saya syukur pada Allah. Kalimat saya syukur pada Allah itu bukan lagi itu mengekspresikan belum menunaikan hak syukur. Melainkan dengan sebutan alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Allah, belum cukup lagi, mesti dengan sebutan alhamdulillah. Jadi bilang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan mengucapkan alhamdulillah. Walaupun syukur ini akan terbagi kepada 2 kategori, dengan syukur bil lisan dan syukur bil janan. Syukur dengan hati dan syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan, alhamdulillah. Syukur dengan hati, meyakini datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan syukur dengan tubuh badan adalah menggunakan nikmat di tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. So ada 3 rukun pada syukur. Syukur hati, mengiktiraf, meyakini kalau datangnya nikmat dari Allah. Yang kedua dengan lisan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga dengan tubuh badan menggunakan nikmat di tempat yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pada kalimat alhamdulillah adalah ingin memberitahukan bahwasanya yang berhak dipuji itu Allah. Alhamdulillah. Segala kepujian itu miliknya Allah. Yang berhak untuk dipuji itu adalah Allah. Walaupun realiti dalam hidup kita memuji sesama kita dan kita memuji sesuatu yang indah. Kita tengok pemandangan, cantiknya, kita puji. Kita tengok seseorang itu handsome, handsome-nya. Kita tengok orang itu alim, dia orang alim. Itu orang generous. Itu orang suka menolong. Orang itu, kita puji. Semua yang kita puji, baik itu manusia atau apa saja makhluk yang indah, kepujian yang ada atau pujian pada makhluk-makhluk itu adalah bukan pada zatnya, bukan dia dipuji karena dia memiliki sesuatu untuk dipuji atau itu layak untuk dipuji. Kita puji orang alim. Orang yang alim itu bukan lahir terus jadi alim. Dia dulu tak arti apa-apa. Dia belajar dulu, baru jadi alim. Yang bagi dia ilmu adalah Allah Ta'ala. Jadi dia alim bukan karena ilmu itu dia yang create. Tapi Allah bagi otak dia. Allah hantarkan guru untuk mengajar kepada dia. Allah jadikan buku untuk dia boleh baca. Allah jadikan mata dia untuk boleh baca. Coba kalau dia gila, short sikit dia punya otak. Macam mana dia jadi orang alim? Orang generous bagi harta. Siapa yang baginya yang ciptakan itu emas apa semua untuk jadikan. Sekarang orang pakai duit. Duit yang kan nilai kepada emas. Yang cipta emas siapa? Bukan kilang. Yang cipta semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang generous itu dulu dia lahir dia punya duit. Pakaian pun tak tutup dia punya diri.
Jadi apa saja yang ada pada kepujian, kita nampak itu pergi ke melancong, pergi setempat, subhanallah, aliran sungai dengan indahnya suara sungai mengalir, bunga-bunga, kalau musim bunga itu ya subhanallah, tengok Allah punya seronok. Siapa yang bagi warna-warni bunga itu? Petani bukan kasih cat pada bunga itu. Siapa yang bagi bunga untuk warna-warninya? Siapa yang bagi bau kepada bunga itu? Siapa yang bagi sifat atraktif untuk kita tertarik dengan keindahan itu? Semua adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kepujian independen adalah Dia. Selain daripada Dia tak ada. Melainkan kalau Allah kasih kepada Dia. Ini dikasih kepujian dengan ilmunya, ini dengan sifat baiknya, ini dengan keindahan pada tabiatnya dan macam-macam. Yang memberikan adalah Allah. Ketika dikatakan alhamdulillah, supaya kita tahu apa yang kita ada yang orang puji kita tak punya, tapi Dia yang punya. Alhamdulillah. Jadi memahami kalimat alhamdulillah ini, yang berhak memiliki kepujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada Allah yang dipuji adalah satu pemberian daripada Allah kepada orang tersebut, dengan berkeyakinan bahwasanya yang memberikan sebab sifat yang kita puji Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini agar supaya kita sedar dan tidak sombong. Yang punya harta jangan sombong dengan hartanya karena boleh memiliki segala-galanya. Satu benda saja, dia waktu wayar dekat otak diambil sikit oleh Allah, dia tak boleh bezakan ini duit ke atau kertas. Satu saja daripada wayar dekat otaknya dia diambil oleh Allah Ta'ala, terbaring dari paralysis, tak boleh buat apa walaupun punya segala-galanya. Dia saja berkuasa Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitabah wa lam yaj'al lahu iwaja. Kita bahas satu ayat saja dulu dengan fadail surat Al-Kahfi, kita sambung pada pertemuan yang akan datang.